Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Baraya kabar priangan semuanya. Kembali lagi bersama saya Rika Rostika Johara dalam podcast Kabar Priangan. Nah, hari ini adalah tanggal 22 Oktober tahun 2024 yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional ke-10. Untuk itu, saya bersama segenap redaksi dari Harian Umum Kabar Priangan mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2024. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, di Harian Umum Kabar Priangan pada halaman pertama di sini yang terbit di hari ini, Selasa 22 Oktober 2024, ada artikel yang berkenaan dengan Hari Santri Nasional yang berjudul Santri Luapkan Segudang Harapan kepada Prabowo. Prabowo di sini tentu saja Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029 yang hari Minggu kemarin dilantik ya, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Di sini ada fotonya itu Aan Farhan, yaitu salah satu pengurus dari PCNU Kota Tasikmalaya. Nah, apa sih gitu segudang luapan harapan para santri itu? Yuk kita ulas sedikit-sedikit. Seperti yang sudah tadi di awal saya sampaikan berkenaan dengan Hari Santri, perayaan ini mengingatkan kita pada peran penting santri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Tentu saja ya, ini dicetuskan ketika Presiden Jokowi pertama kali naik atau dilantik sebagai presiden, di mana ketika masa kampanye ada salah seorang santri yang mengusulkan untuk dijadikan atau diadakan Hari Santri. Nah, kemudian terjadilah pemilihan atau diskusi mau tanggal berapa gitu, untuk apa Hari Santri ini. Dan tentu saja Hari Santri ini diadakan salah satunya untuk mengenang peran serta santri di Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, awalnya mau dipilih tanggal 1 Muharram. Hanya saja pada saat itu Said Aqil Siraj menolak dengan alasan kayaknya ada tanggal yang lebih pas deh, yaitu tanggal 22 Oktober tahun 1945 ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari dia memberikan revolusi jihad kepada para santri untuk melakukan perlawanan kepada penjajah waktu itu ya, yaitu kolonialisme Belanda yang menduduki Indonesia selama 350 tahun. Nah, inilah kemudian yang mendorong lahirnya gerakan-gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah, salah satunya yang tercetus di Surabaya yang menjadi puncaknya di tanggal 10 November 1945 dan kita kenal sekarang sebagai Hari Pahlawan. Nah, atas peristiwa itu maka dipilihlah tanggal 22 Oktober maksud saya sebagai Hari Santri Nasional. Dan sekarang di tahun 2024 ini sudah menginjak pada peringatan yang ke-10. Dan ini menjadi tugas pertama dari Bapak Presiden Prabowo ketika dia sudah dilantik dalam masa jabatannya sebagai presiden, untuk membuka menghadiri gitu peringatan Hari Santri ini. Dan tentu saja ini menjadi sangat istimewa tentunya karena bertepatan dengan momentum tersebut ya. Dan santri tentunya ingin menyampaikan beberapa seperti yang tadi dikatakan dalam judul sini, luapan segudang harapan. Oke. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita cari tahu apa itu harapannya, Kementerian Agama yang dipegang oleh Bapak Gus Yakut, tanggal 9 Oktober kemarin itu dia sudah merilis mengenai tema, kemudian logo, makna logo dan juga theme song. Di mana tema pada perayaan Hari Santri tahun ini yaitu menyambung juang merengkuh masa depan. Nah, dalam rilis tersebut dijelaskan juga, ini kita sambung ke halaman 7 ya, mengenai makna dan logo dari Hari Santri Nasional. Dalam rilis tersebut juga dijelaskan bahwa
logo HSN atau Hari Santri Nasional memiliki makna yang dalam, yaitu di situ ya seperti nanti akan ada gambarnya di sini. Akan editor saya kasih gambar di sini logo Hari Santri Nasional tahun 2024, yaitu ada semacam simpul atau tali yang saling berikatan membentuk huruf S dan I, yaitu kependekan dari Santri Indonesia. Nah, simpul tersebut menggambarkan tentang ikatan, yaitu tali-tali yang melambangkan kesinambungan perjuangan dari generasi ke generasi. Simbol persatuan dan kekuatan yang tidak pernah putus. Oke, itu dari bentuknya ya. Sementara warna hijau yang mendominasi logo melambangkan spiritualitas dan ketenangan. Sedangkan warna emas melambangkan kejayaan. Lingkaran merah di tengah logo mempresentasikan keberanian, pengorbanan para pahlawan. Jadi secara keseluruhan, logo ini mencerminkan harapan agar santri terus berkontribusi secara nyata pada pembangunan bangsa menuju kejayaan di masa depan. Oke, amin ya. Apalagi kita kan kultur pesantren ini sangat kuat, terutama di kota Tasikmalaya yang terkenal sebagai kota santri. Nah, sekarang kita kembali pada harapan santri terutama dari kota Tasikmalaya. Apa sih yang mereka harapkan, terutama dengan adanya presiden baru kita yang kemarin baru saja dilantik? Di sini ada wawancara dengan Abdul Ghani, santri Ponpes Nurul Wafa Gunung Hideng, Sukarame, Tasikmalaya. Dia mengatakan bangga sekali dengan adanya peringatan Hari Santri ini dan mengingat pentingnya menjaga marwah santri di tengah perayaan yang terus-menerus dilakukan setiap tahun. Iya, itu penting ya gitu. Jangan sampai perayaan ini hanya menjadi simbol belaka, sementara budaya santrian atau pesantren itu dilupakan. Nah, marwah itu harus tetap dijaga gitu. Justru semakin besarnya peringatan itu, marwah pesantren dan pesantren itu justru harus semakin kuat, harus semakin dijaga. Dan dia juga mengatakan bahwa esensi kita sebagai santri jangan sampai kita larut dalam dunia luar dan melupakan tradisi yang sudah diajarkan di pondok pesantren. Wah, bijak sekali ya santri kita atas nama Abdul Ghani ini. Ia juga berharap peringatan Hari Santri bisa diisi dengan kegiatan yang lebih spiritual seperti membaca kasidah Barzanji dan tradisi keagamaan lainnya. Selain itu ada juga dari Diwan Masnawi dari pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Dia berharap semoga santri bisa menyambung juang dan merengkuh masa depan sesuai dengan tema Hari Santri Nasional tahun ini ya. Nah, dia berharap santri bisa mencapai cita-cita besar bangsa Indonesia. Kemudian juga ada dari santri lainnya yang berharap Bapak Presiden baru bisa memberikan perhatian lebih kepada dunia pesantren, khususnya dalam hal pendidikan, kesejahteraan. Santri adalah aset bangsa. Itu salah satu poin yang harus kita garis bawahi ya. Bahwa santri juga merupakan salah satu aset dari bangsa Indonesia yang besar dan bisa menjadi agen perubahan dari kemajuan bangsa ini. Nah, dan dari sini juga ada dari Ustadz Aan Farhan yang tadi fotonya ada di halaman depan. Beliau adalah wakil sekretaris dari PCNU Kota Tasikmalaya. Beliau mengatakan santri harus menjaga harkat martabat nilai-nilai kesantrian dalam bingkai NKRI. Oh ya, tentu saja gitu. Bahwa kita ini adalah negara hukum dan santri berada dalam kedaulatan NKRI. Maka dari itu persatuan santri itu harus berada dalam bingkai NKRI seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini ya. Dan dia berharap kepada Bapak Presiden, ini pesan yang sangat penting sekali untuk Presiden baru kita. Dia ingin bahwa Presiden itu lebih memperhatikan kebutuhan pesantren-pesantren, santri-santri terutama yang di daerah-daerah, seperti memberikan fasilitas, kemudian jaringan, pembukaan lapangan kerja yang lebih baik untuk para santri dan lebih terbuka lebar. Tidak hanya pada pesantren-pesantren yang mapan, yang sudah besar, tetapi juga pesantren-pesantren yang mungkin yang berada di daerah-daerah atau yang mungkin belum sebesar
gontor misalnya gitu ya, atau tebu ireng dan sebagainya. Ya, itu harapan-harapan dari para santri di Kota Tasikmalaya, mungkin mewakili semua santri yang ada di Indonesia, mungkin secara umumnya. Nah, kesimpulannya, Ustadz Aan ini menegaskan para santri di era modern ini tidak lagi hanya terbatas pada bidang keagamaan. Oke, tapi juga mampu menjadi agen perubahan sosial di dunia. Semoga saja ya, dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional ini, santri-santri kita bisa terus berkembang lebih jauh, apalagi sekarang pendidikan untuk para santri terbuka lebar dengan banyaknya beasiswa yang diberikan kepada santri-santri penghafal Al-Quran untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Oke, saya Rika Rostika Johara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan, tapi sebelum kamu mematikan video ini, tolong di subscribe, di share, lalu komen-komen yang banyak. Oke, itu semua sangat berarti untuk perkembangan podcast Kabar Priangan ini. Dan juga di follow juga akun-akun lainnya, ada Instagram, juga ada Facebook. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.